Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E17, nama saya Ramdhani Anggriawan Pratama dengan NRP 15 2023 188 dan rekan saya adalah. Dan dengan saya, Nur Mahira Hayatun Nufus dengan NRP 15 20 23 199. Kami akan mempresentasikan sebuah program interaktif yang kami buat dengan menggunakan bahasa Python dan pustaka Pygame. Program ini adalah simulasi akuarium virtual yang menampilkan animasi dinamis dari ikan, gelembung udara, rumput laut, dan batu di dasar laut. Berikut adalah presentasi dari kami. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Di sini import Pygame digunakan untuk membuat grafik dan animasi. Lalu import random untuk menghasilkan nilai acak, misalnya untuk gelembung dan transformasi lainnya. Dan lalu ada Pygame init untuk menghasilkan modul Pygame sebelum digunakan. Lalu ada weight height untuk ini mah untuk dimensi layar. Lalu screen, objek tampilan utama untuk mengambil elemen grafik. Dan Pygame.display set caption ini untuk memberikan judul jendela misalnya akuarium virtual. Lalu di sini ada definisi warna-warna blue, white, orange, dark orange, green, browns. Ini setiap warna didefinisikan dalam format RGB untuk digunakan dalam menggambarkan elemen akuarium. Lalu ada posisi ikan. Ini ada fish position. Fish position ini posisi awal ikan di tengah layar X, Y. Dan fish speed kecepatan gerakan ikan secara horizontal. Dan ada transformasi ikan, fish scale, faktor skala untuk mengukur ukuran ikan, lalu fish angle untuk sudut rotasi ikan, lalu fish Philip menentukan apakah ikan dibalik secara horizontal, dan transform timer menghitung waktu untuk mengubah transformasi. Dan ada gelembung bubbles, membuat 10 gelembung dengan posisi acak dalam rentang horizontal 50 hingga lebar layar 50 dan vertikal setengah layar hingga dasar. Dan fungsi untuk menggambarkan ikan ini ada depth draw fish untuk fungsi menggambarkan ikan, XY posisi ikan, scale faktor skala, Philip untuk apakah ikan dibalik secara horizontal, angle sudutnya. Dan ini gambar tubuh ikan, fish surface. Ini membuat permukaan transparan. Fungsinya mengukur ukuran tubuh ikan. Lalu ini adalah ada panjang elips tubuh ikan disesuaikan dengan faktor scale. Lalu 50 scale. Lebar elips tubuh ikan disesuaikan dengan faktor scale. Pengaruhnya, skala ikan dapat lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal tergantung pada nilai skalanya. Menggambarkan elips sebagai tubuh ikan dengan warna orange.
Dan ini menggambarkan ekor ikannya. Ini menggambarkan sirip atas 90-30. Ini adalah pangkal sirip yang terhubung dengan badan ikan. Posisi ini berada di atas badan. Lalu ada 10 110,10. Ini ujung atas sirip yang menjulang lebih tinggi memberikan bentuk segitiga runcing. Lalu ada 110 130,30 adalah pangkal lainnya di sisi kanan badan lain. Dan menggambarkan sirip bawah ini 90,80. Pangkal sirip bawah adalah yang terhubung dengan badan ikan. Posisi ini berada di bawah badan. Lalu 110,100 adalah ujung bawah sirip yang menjulur lebih jauh ke bawah. Lalu 130,80 adalah pangkal lainnya di sisi kanan badan ikan sejajar horizontal dengan pangkal kiri. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lalu di sini ada refleksi horizontal. Di sini ada if lift. If lift di sini digunakan untuk membalik gambar ikan secara horizontal, yang dimana apabila flip bernilai true, maka ikan akan membalik secara horizontal atau refleksi ke kiri kanan, dan apabila flip bernilai false, maka ikan tidak akan mengalami perubahan apapun. Lalu di sini ada rotasi, yang dimana fish surface PY Game Transform Rotate adalah untuk merotasi gambar ikan sebesar angle derajat. Lalu ada fish rake sama dengan fish surface get rate center X, Y, yang dimana mengatur posisi gambar agar tetap terpusat pada koordinat X dan Y. Lalu di sini ada screen bleed, yang dimana dia akan menampilkan gambar ikan yang sudah diputar di layar posisi yang sudah diatur. Lalu di sini ada fungsi untuk menggambar rumput laut. Di sini kita memiliki fungsi bernama draw seabed, yang dimana isinya adalah for E in range 0 with 100 adalah untuk mengulang proses menggambar rumput laut dengan jarak horizontal 100 pixel. Lalu ada for J in range height min 60 height 20 adalah untuk menggambar segitiga rumput laut secara vertikal pada bagian bawah layar dengan interval 20 pixel. Lalu di sini ada PY Game Draw Polygon adalah untuk menggambar segitiga kecil yang mempresentasikan rumput laut pada posisi I dan J. Lalu ada untuk menggambar batu, di mana kita memiliki fungsi bernama Draw Rocks, yang dimana batu pertama akan berwarna coklat dan berada di koordinat 100, height min 60, dengan ukuran 150 dan 50 pixel. Lalu ada batu kedua yang berwarna coklat dan berada di titik koordinat 500 height min 50 dan memiliki ukuran 100 dan 40 pixel. Lalu di sini ada fungsi untuk menggambar gelembung, yang dimana menggambar gelembung dengan ukuran kecil menggunakan radius 5 pixel untuk setiap bubble yang terdapat dalam daftar. Lalu di sini ada loop utama running through clock pygame.time.clock adalah
running through sendiri adalah untuk menandakan bahwa permainan sedang berjalan, dan variabel running di sini digunakan untuk mengontrol loop permainan. Lalu ada clock pygame.time.clock adalah untuk membuat objek clock dari pygame untuk mengatur kecepatan dalam permainan agar berjalan stabil. Lalu di sini ada why running screen fill blue adalah untuk mengisi layar dengan warna biru sebagai latar belakang laut. Lalu di sini ada for event in pygame event gate adalah untuk memeriksa jika jendela ditutup, lalu menghentikan permainan dengan mengubah running menjadi false. Lalu di sini ada pergerakan ikan yang dimana fish position atau posisi ikan lebih atau sama dengan fish speed, maka ikan akan bergerak ke kanan sesuai kecepatan. Lalu ada if position kurung siku lebih besar daripada width, maka posisi ikan akan berada di minus 50 pixel, yang dimana jika ikan melewati tepi kanan layar, posisinya di reset ke kiri layar dengan minus 50 pixel ini. Dan ini adalah mengubah transformasi di setiap 60 frame, yang dimana apabila fish skala ikan akan diacak antara 0,7 hingga 1,5 dari ukuran aslinya. Lalu ada fish angle adalah sudut rotasi ikan yang diacak di antara min 50 derajat hingga 45 derajat. Lalu di sini ada fish flip adalah untuk status refleksi horizontal ikan dibalik. Lalu ada transform timer sama dengan 0 adalah timer di reset untuk menghitung ulang frame berikutnya. Lalu di sini ada gerakan untuk gelembung, yang dimana bubble kurang siku kurang sama dengan 2 adalah untuk memindahkan gelembung ke atas layar dengan mengurangi nilai Y pada koordinatnya. Dan ada if bubble kurung siku lebih kecil dari 0, maka gelembung melewati bagian jika gelembung melewati bagian atas layar, posisinya diacak ulang ke bawah layar dengan posisi horizontal yang baru. Lalu di sini ada untuk outputnya, ada gambar rumput laut, gambar batu, dan gambar gelembung. Lalu di sini ada pygame.display flip untuk menampilkan elemen yang telah digambar ke layar, dan ada clock tick 30 adalah untuk membatasi kecepatan frame menjadi 30 fps. Lalu di sini ada pygame width adalah keluar dari pygame dan dia telah selesai dijalankan. Dan ini untuk outputnya. Nah, ini dia adalah outputnya. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Di sini kita memiliki latar belakang yang diisi dengan warna biru untuk menciptakan kesan air laut. Lalu untuk posisi awal ikan tersebut adalah ikan yang dimulai dari layar tengah, di tengah. Dan jika ikan keluar dari sisi kanan layar, dari sini, maka ikan akan keluar dari sisi kiri. Dan ikan tersebut memiliki 3 transformasi, yang dimana ada skala, rotasi, dan refleksi horizontal. Yang pertama, skala adalah dimana ikan berubah setiap 2 detik dengan ukuran yang berbeda-beda, kadang kecil, kadang besar. Nah, dia akan mengecil dan akan besar pada 2 detik yang berbeda. Ini besar, ini kecil.
Lalu ada transformasi kedua yaitu rotasi, yang dimana ikan akan berputar dengan sudut acak antara min 55 sampai dengan 45 derajat sehingga terlihat miring. Nah, ini seperti itu miring, ini juga miring. Lalu ada refleksi horizontal, yang dimana ikan bisa berubah atau berbalik arah secara horizontal, seolah ikan berenang secara berlawanan arah. Dan ini tidak berbalik, nah ini berbalik horizontal seperti itu. Lalu ada elemen tambahan di sini dengan gelembung yang terus bergerak ke atas untuk memberikan kesan aliran udara. Lalu ada rumput laut di sini dan ada batu pada dasar layar. Mungkin sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.